Jumlah penduduk lanjut usia atau lansia Indonesia diperkirakan akan melonjak drastis pada tahun 2045 menjadi 19%, dari posisi sekarang sebesar 11,75%. Hal ini pun menjadi fokus pemerintah ke depan sebab di tahun tersebut merupakan akhir dari masa Indonesia Emas. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki mengatakan penting menata kembali perspektif tentang lansia kemudian diikuti dengan peta jalan dan aturan. Hal ini menjadi fokus pembahasan dalam Forum Asia Pacific Regional Conference atau APRC on Population Aging di Bali yang merupakan kerjasama Bappenas bersama Health Age International dan United Nations Population Fund. Dengan tema yang diusung adalah Reframing Aging. Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial PBB atau UNSCAP untuk Asia dan Pasifik, Armida Salsia Bana menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi penuaan penduduk di Asia Pasifik. Wah, menarik ya Safira. Kalau kita cermati, satu sisi Indonesia telah berhasil nih untuk meningkatkan harapan hidup. Tapi ternyata di sisi lain ini juga berarti ada perubahan struktur demografi yang begitu cepat. Betul sekali Sasa. Jadi tren dari tahun ke tahun populasi lansia ini di global ya khususnya terus meningkat, tak terkecuali juga di Indonesia. Nah biasanya pemirsa ini lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi seiring memang dengan terus turunnya jumlah penduduk usia muda 0 sampai 14 tahun. Betul, Saf. Kondisi ini tentunya perlu diantisipasi ya, karena penduduk yang menua identik nih dengan penurunan fungsi tubuh. Ini jadi PR juga nih bagi pemerintah untuk bisa menghadapi berbagai tantangan ke depan. Nah, para lansia tentunya butuh biaya kesehatan yang tidak sedikit ya, dan ini berarti pemerintah perlu nih mempersiapkan kecukupan anggaran kesehatan agar para lansia nantinya juga bisa tetap terjamin baik dari sisi pelayanan kesehatan. Iya tepat sekali Sasa, namun kondisi ini merupakan tantangan juga ya yang harus dihadapi bersama. Dan ini berarti juga tiap-tiap individu termasuk kita ya harus bersiap untuk menghadapi hari tua. Selain menjaga kesehatan nih Sasa dan juga pemirsa agar kita bisa tetap sehat di masa tua, kita juga harus menyiapkan dana pensiun dengan baik loh ya. Nah Fir, ngomong-ngomong soal pensiun, ada informasi yang menarik nih Safira. Karena Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah resmi menjabat sebagai Menteri Sosial baru menggantikan Tri Risma hari ini. Gus Ipul akan menjabat sebagai salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju hanya selama 39 hari atau 1 bulan lebih hingga 20 Oktober mendatang. Iya betul sekali, meski Gus Ipul hanya bekerja sebagai menteri selama 1 bulan, namun tetap dapat menerima uang pensiun. Seperti Menteri Jokowi lainnya, pemberian uang pensiun untuk mantan menteri ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Dalam ayat 12 ayat 1, aturan itu disampaikan hanya pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Sementara itu, besaran uang pensiun menteri ditetapkan berdasarkan lamanya yang bersangkutan menjabat sebagai menteri. Artinya uang pensiun yang bisa diterima Gus Ipul akan lebih kecil daripada uang pensiun menteri-menteri Jokowi lainnya yang sudah bekerja sejak awal Kabinet Indonesia Maju dibentuk. Dalam pasal 11 ayat 2 PP 50 tahun 1980 disebutkan, besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap 1 bulan masa jabatan. Dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dari dasar pensiun. Ya Sasa, soal dana pensiun untuk menteri seumur hidup ini memang pro dan kontra begitu ya. Karena memang hal ini juga sempat jadi perhatian warganet dan ini dinilai akan membebani negara. Apalagi kalau menjabat cuma sekitar sebulan gitu ya. Itu hitungan minggu, 4 minggu, 5 minggu gitu. Betul sekali Safira. Selain jabatan menteri, anggota legislatif lain seperti DPR juga bakal menerima dana pensiun yang ditanggung negara usai masa jabatannya selesai. Para pejabat di Senin itu bakal menerima pensiunan seumur hidup meskipun memang jabatannya hanya 5 tahun per periode masa jabatan. Ya, tapi pembayaran pensiun ini diberikan kepada MPR dan DPR secara penuh jika masih sehat. Jadi kalau sudah meninggal, maka pemberian dana pensiunnya ini dihentikan kecuali ia masih memiliki suami atau istri, maka ini akan tetap diberikan dana pensiun. Namun tentunya ya, ini nilainya berkurang dari saat penerimaan
masih hidup. Nah, terkait skema pensiunan ini, Sasa dan juga pemirsa, harusnya perlu dievaluasi begitu ya. Dan memang mungkin agak diubah agar adil dan sebenarnya tidak lagi-lagi membebani negara. Iya, Fir, apalagi untuk menteri-menteri yang baru diangkat nih dalam hitungan bulan ya, Saf, rasanya tuh perlu buat diatur lagi bagaimana nih pembagian tunjangan hari tuanya meskipun memang keputusannya berada di tangan presiden. Ya. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Mukesh Ambani, salah satu pengusaha paling kaya di dunia, sukses menularkan pengusaha-pengusaha sukses yang sebelumnya bekerja di perusahaannya. Salah satunya adalah pengusaha sekaligus investor ternama Vikas Koduri. Vikas Koduri merupakan pendiri perusahaan investasi Playbook Partners. Perusahaan ini tercatat sudah menghimpun dan mengelola dana investasi hingga 130 juta dolar Amerika atau sekitar 2 triliun rupiah. Sebelum meraih kesuksesan dari Playbook Partners, Vikas pernah bekerja di bawah naungan Mukesh Ambani selama 5 tahun. Vikas tercatat sempat bekerja sebagai Presiden Reliance Jio, salah satu anak usaha Reliance Industries dari tahun 2017 hingga 2022 lalu. Di perusahaan milik Mukesh Ambani tersebut, Vikas dipercaya memimpin sejumlah bisnis Reliance termasuk e-commerce, telekomunikasi, dan lainnya. Ya, berbicara soal karyawan bekerja 5 tahun sudah bisa mendirikan perusahaan baru. Kalau Safira nih sebetulnya udah bekerja di CNBC berapa lama sih? Jujur saya baru keinget November ini saya 5 tahun, Sa. Wah, pas banget habis ini ngediriin perusahaan ya. Tapi kamu boleh tanya saya udah punya apa? Sampai saat ini Safira udah punya perusahaan apa aja nih? Aduh, itu berat sekali ya kalau misalkan mau ngomongin atau perbandingannya sama mantan pegawainya Mukesh Ambani, Sasa. Iya, sebetulnya kerja 5 tahun di orang harusnya sudah bisa bikin perusahaan sendiri ya, Fir ya. Tapi ngomongin Mukesh Ambani memang gak ada habis-habisnya. Betul. Bahkan kalau kita lihat gitu ya, kesuksesan mantan pegawainya ini ternyata ada campur tangan dari dirinya sendiri. Dari foundernya begitu ya. Tapi betul ya, hal ini tuh tentu nggak kejadian pada sosok Mukesh Ambani aja nih, emang belakangan bikin heboh terus. Ada Steve Ballmer yang dulunya merupakan anak buah Bill Gates, kini kekayaannya juga menyalip mantan bosnya. Nah, jadi kalau kita lihat bahkan sikap dermawannya Gates ini yang suka menyumbang sana sini nih, Sasa, ini diikuti juga oleh Ballmer lewat organisasi filantropi yang dibentuknya. Tentu saja ini untuk meningkatkan peluang ekonomi bagi anak-anak dan keluarga di Amerika Serikat. Dan juga tentunya memberi beberapa sumbangan signifikan ke universitas-universitas di sana. Wah, luar biasa ya, Saf. Memang bos yang bijaksana itu sesungguhnya tuh bisa jadi role model para pegawainya. Betul. Ngomong-ngomong role model orang sukses, kalau dari dalam negeri ada nih pemilik grup Barito Pacific yaitu Prayogo Pangestu yang disebut-sebut akan sejajar dengan Elon Musk pada tahun 2028. Ya, menurut laporan Informa Connect Academy, kekayaan Prayogo ini akan mencapai 1 triliun dolar. Laporan tersebut menjelaskan kekayaan Prayogo bisa tumbuh hingga 135% per tahun, sehingga bisa menjadi triliuner pada tahun 2028 di urutan keempat. Tercepat jika lintasan gurita bisnisnya mampu bertahan dan bertumbuh. Tercatat kekayaan Prayogo Pangestu saat ini sebesar 74,7 miliar dolar Amerika Serikat atau berkisar 1.147 triliun rupiah. Beberapa sumber kekayaan Prayogo yang melantai di Bursa Efek adalah Barito Pacific, Chandra Asri Pacific, Petrindo Jaya Kreasi, dan Barito Renewables Energy. Untuk urutan pertama, Informa Connect Academy menunjuk Elon Musk. Lalu di posisi kedua diisi oleh pendiri konglomerat bisnis Gautam Adani dari India, sementara penguasa asal Amerika Serikat Jensen Huang akan menjadi orang yang mencapai status triliuner tercepat ketiga setelah Adani. Wah, sama nih, seperti ngomongin berita sebelumnya, kalau ngomongin Pak Prayogo Pangestu tuh kayaknya nggak ada habis-habisnya gitu ya. Bahkan tadi dibilang Pak Prayogo Pangestu dengan beragam gurita bisnisnya diramal jadi triliuner baru di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Betul sekali, Sarah. Rasanya itu bukan suatu keniscayaan ya buat Pak PP ini melihat memang sumber kekayaannya juga dimiliki memang terpampang nyata di Bursa Efek Indonesia. Ya, ada 4 gitu ya, Safia, emiten yang terafiliasi dengan Pak Prayogo Pangestu. Tadi sudah disebutkan juga ada BRPT, TPIA, Cuan, dan juga Brand. Sekali lagi disclaimer on, tapi seluruh saham-sahamnya ini memang cukup mendominasi dari pergerakan IHSG, bahkan jadi top di market cap Bursa Efek Indonesia. Betul sekali, itu
Seperti Anda katakan Sasa, itu juga dikarenakan market cap saham-saham PAPP ini juga nilainya sangat besar begitu ya. Apalagi kalau kita lihat brand dengan market cap-nya itu nyaris 1.600 triliun, bahkan sudah menyalip BBCA yang di sekitaran 1.300 triliun Sasa.